الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عطاء الله الإسكندري: maksiyatun awrathat dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbar. Maksiyatun, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, awrathat, tapi menumbuhkan dhullan, sifat rendah hati, waftiqaran, dan sifat atau rasa butuh kepada Allah, khairun, itu jauh lebih baik, min ta'atin, daripada sebuah ibadah atau ta'at, awratan izzan wastikbaran, tapi menumbuhkan sifat sombong dan keangkuhan. Masya Allah, ada orang mengerjakan maksiat, tapi sesudah mengerjakan maksiat justru dia nangis terus, menangis, merasa banyak salah. Lalu kemudian karenanya dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mengerjakan maksiat tapi maksiatnya membuat dia menjadi sadar butuh kepada Allah dan taubat, itu jauh lebih baik daripada orang yang terus-menerus melakukan ibadah tapi ibadahnya justru membuat dirinya angkuh dan sombong. Ad-dhullu wal iftiqar, sifat merendah dan sifat butuh itu min sifatil ubudiyah, pada dasarnya adalah sifat yang menunjukkan seorang hamba. Abudiyah, bukan ubudiyah, abudiyah. Jadi seorang hamba itu biasanya punya sifat rendah hati. Kalau kita bahas tentang hamba, dulu ada istilah hamba sahaya, budak, dan ada yang bukan budak. Di mana-mana kalau budak itu justru punya sifatnya rendah. Dia tahu diri posisinya, saya hanya budak. Beda dengan orang Sunda. Orang Sunda bilang barudak. Tahu mereka barudak? Orang Sunda. Hah? Barudak, kayak barudak. Ini barudak Sunda ya? Kalau barudak di Sunda artinya anak kecil. Dia barudak tadi itu Sunda, artinya anak kecil. Kalau orang Jawa bilang bocah, ini le. Nah, seorang budak atau hamba sahaya itu biasanya punya sifat ad-dhullu wal iftiqar, merasa rendah dan butuh. Sebaliknya wal izz wal istikbar, ya, munaqidanilah, sementara sifat merasa agung dan merasa sombong itu bertentangan dengan sifat seorang hamba atau kehambaan. Karena kalau ada orang ibadah itu kan mestinya dilakukan oleh seorang hamba, tapi dia kemudian tetap sombong, itu aneh. Sebab yang boleh punya sifat izz wal istikbar, merasa mulia dan merasa tinggi, li'annahuma min sifatir rububiyyah, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat mulia dan sifat tinggi itu milik Allah. Karena kalau ada orang katanya ibadah, dia sholat, dia puasa, dia zikir, tapi merasa tinggi, aneh, tidak nyambung. Mestinya kalau orang semakin tekun ibadahnya, semakin tahu. Maka kalau ada orang ibadah tapi dia sombong, kalau dia sudah di dalam masjid, sholatnya lama,
dia merasa paling hebat. Kalau dia tengok kanan kiri, ini satu masjid sepertinya paling soleh saya, paling soleh saya. Satu masjid paling alim saya. Amin. Berarti ibadahnya tidak berbekas sedikit pun pada dia. Ta'atun lam tu'is lahu apa namanya dullan waftiqar. Sayang sekali ibadahnya, taatnya tidak mewariskan, tidak menumbuhkan pada orang tersebut sifat rendah hati dan tunduk pada Allah. Bal itu lahu izzan wastikbaran, akhirnya justru malah menumbuhkan sifat sombong dan orang semacam ini. Saudara-saudara, kalau dia sholat tapi sombong, boleh dikatakan pasti orang itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya sholat khusyuk yang sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia tidak akan pernah bisa khusyuk. Kenapa? Dia karena merasa tinggi. Karena dulu ada cerita hadir di majelisnya Imam Junaid al-Baghdadi yang mengatakan hadir di majelisnya Abdul Yazid al-Bustami, seseorang yang ngaji. Pada saat itu sang imam menjelaskan tentang bagaimana indahnya, nikmatnya salat khusyuk. Sudah beliau gambarkan kalau orang sudah khusyuk sholatnya, itu dia sudah tak lagi terganggu dengan apapun yang ada di sekitar. Suara berisik ini di depan sudah tidak berpengaruh, apalagi kok sendal yang baru. Kalau kita ini kan sholat saja kadang-kadang karena sendal kita baru, motor kita baru, hati gelisah. Baru rukuk, Allahu Akbar, bangun sedikit, sambil Allahu Akbar, hamidah, sambil nengok, alhamdulillah masih ada. Motornya dilihat, alhamdulillah masih ada. Kalau masih terganggu, terpengaruh ya. Kalau orang sudah khusyuk, sudah tidak terpengaruh. Gak terpengaruh siapa yang lewat, itu namanya khusyuk. Karena saking asyiknya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia seperti seorang kekasih sudah bertemu kekasih. Orang kalau sudah bertemu kasihnya, dia sudah tak sadar pada siapa-siapa. Maka dulu ada cerita, saya lanjutkan ini tentang sholat khusyuk. Ada namanya Qais bin Amir mencintai seorang perempuan namanya Laila. Kemudian dikenal dengan sebutan Majnun. Laila Majnun artinya orang yang tergila-gila pada Laila. Yang tergila-gila sebenarnya namanya Qais, yang digilainya adalah Laila. Mestinya dibacanya Majnun Laila, tapi orang menyebutnya Laila Majnun kembali. Sebenarnya yang Majnun bukan Laila, yang Majnun siapa? Itu Qais, saking tergila-gila cintanya pada Laila. Setiap kali dia melihat sesuatu yang berhubungan dengan Laila, dia langsung lupa dengan yang baru. Misalnya, dia melihat rumahnya Laila, diciumnya itu udah saking senangnya Laila, rumahnya temboknya dicium, dipeluk. Kata orang gila itu Qais. Tapi Qais menjawab tuduhan orang ini. Dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Orang kalau sudah hub dan mahabbah, kalau sudah cinta ya begitu. Dia pasti akan mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan yang dicintai. Itulah hakikatul mahabbati wal hub. Hakikat cinta ya begitu. Anda baru bisa dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh-sungguh
Kalau Anda bisa mencintai segala makhluk atau apapun yang berkaitan dengan Allah, binatang itu ciptaan Allah. Kita cintai binatang itu karena ingat yang menciptakan. Manusia, apakah dia muslim, apakah kafir, Anda mencintainya karena dia ciptaan Allah. Itulah baru Anda dikatakan mencintai Allah sungguh-sungguh. Jadi kalau ada orang begitu sayang cinta sama orang muslim atau orang kafir atau bahkan musuhnya, tapi dicintainya orang yang membencinya bukan karena perbuatannya, bukan, dicintainya karena dia ini ciptaan Allah. Itu Qais. Qais memeluk rumahnya Laila karena dia tahu ini rumahnya Laila. Rumah berhubungan dengan dia. Begitu dipeluk itu rumah, orang bilang Palestina. Kata Qais dia menjawab, amurru ala diyar Laila, uqabbilu dal jidari wa dal jidar. Wa ma hubbud diyari syagafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyar. Ini ada dalam kitab. Amurru ala diyari Laila, aku melewati satu kampung dan itu adalah kampungnya Laila. Uqabbilu dal jidari wa dal jidar. Lalu aku ciumi rumahnya Laila dari depan, samping, belakang. Wa ma hubbud diyari syagafna qalbi, wahai orang yang menuduhku aku gila. Aku ingin sampaikan pada Anda semua, bukan kepada rumah aku cinta. Aku tahu ini tembok rumah, ketahuilah, walakin hubbu man sakana diyar, yang aku cintai orang yang di dalam rumah itu. Qais saking khusyuknya cintanya kepada Laila, satu ketika dia melihat anjingnya Laila, dikejarnya anjing itu, tapi dia tidak memanggil anjing, yang dipanggilnya Laila. Laila, 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 dikejar anjing itu. Padahal jelas itu anjing, tapi dia panggil. Bayangkan orang kalau sudah cinta pada Allah, dia melihat orang yang modelnya apapun. Kayak kita ini kan modelnya kata orang Madura macam-macam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi melihat makhluk ini semua, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ingat Allah yang mencipta. Ada orang goblok yang minta ampun, bodohnya minta ampun, jahatnya minta ampun, dia hanya ingat mencipta. Ya Allah, ada yang Allah menciptakan orang bodohnya kayak sampai yang dulu. Oh ada ya, Allah menciptakan makhluk kayak sampai yang teganya, muntah gak bayar-bayar. Jadi kalau melihat kayak gitu, ingin menciptakan. Qais ketika mengejar anjing itu, dia melewati orang yang sedang sholat. Sholat itu bukan di masjid, luar berjamaah sholat. Anjing itu mengitari yang sholat. Qais pun mengejar yang sholat itu. Dikejar. Laila, 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 Laila. Kata yang sholat. Qais itu berhenti. Anjing dipanggil Laila. Selesai sholat dipanggil Qais. Hai Qais, Anda ini gimana pikir? Anda kejar ini anjing, Anda panggil Laila, Laila. Sementara kalian tahu kami sedang sholat. Kamu itu mengganggu saya. Kamu ini bukan sholat, kamu ganggu. Qais terkaget. Baru dia tersadar. Mohon maaf bapak-bapak yang sholat. Mohon maaf, sungguh mohon maaf. Saya tidak sadar, tidak menyadari ada bapak-bapak sedang sholat. Karena fokus saya pada Laila yang ada lewat anjing. Saya mohon maaf, saya nggak sadar demi Allah. Justru yang saya bingung, bapak-bapak ini sholat kenapa perhatiin saya? Saya aja nggak perhatiin bapak-bapak. Ini yang salah yang kejar anjing apa yang sholat? Yang sholatnya tidak khusyuk.
Yang mengejar endingnya Laila justru khusyuk. Itu yang saya maksud. Abu Yazid Al-Bustami dalam satu riwayat yang mengatakan Syekh Junaid Al-Baghdadi ketika menjelaskan tentang salat khusyuk, saking dalamnya penjelasan salat khusyuk, seperti tadi khusyuknya polis mengejar anjingnya lain-lain itu sudah sangat khusyuk, tak menyadari orang di sekitarnya. Tiba-tiba selesai pengajian, mendekatlah kepada sang guru, seorang ustaz. Tuan guru kata ustaz ini, penjelasan Tuan guru tentang sholat tadi, Masya Allah, luar biasa. Sholat khusyuk itu Masya Allah, katanya kalau orang sudah khusyuk tidak sadar orang di sekitarnya. Saya jujur guru, saya ini katanya di kampung dipanggil ustaz, tapi sampai sekarang saya belum bisa merasakan sholat khusyuk seperti yang Tuan guru jelaskan tadi. Oh begitu, kata sang guru. Lalu maksudnya kenapa? Kalau boleh tahu, tolong saya diberikan kiat-kiat rahasia agar saya bisa mengerjakan sholat apa? Khusyuk. Ditanya kembali, kau tadi bilang di kampungmu kau dipanggil guru, ustaz. Iya, saya dipanggil ustaz. Kampungmu di mana? Tanah apa? Balikpapan. Tanah apa? Balikpapan. Nah, kau biasanya sholat di mana? Masjid Al-Munawwar. Itu antara. Ini misal. Kau guru di sana? Iya, saya guru lagi. Saya dipanggil ustaz. Lalu kau tadi minta apa? Nah, saya minta kalau boleh Tuan guru berikan saya kiat-kiat supaya saya bisa sholat khusyuk. Sang guru diam sejenak lalu menjawab, saya tidak yakin Anda mau mengerjakannya. Insya Allah saya sanggup mengerjakannya Tuan guru. Yang benar. Baiklah kalau begitu. Besok kau lepas baju kebesaran, rupanya dia datang ini pakai baju kebesaran yang hukumnya orang dipakai ustaz. Itu bagaimana? Di Arab sama-sama ustaz, dan yang bukan ustaz gamisnya beda kali ya. Sama-sama pakai thawb, dan orang Arab pakai apa namanya? Thawb itu baju, orang Arab bilangnya top, dari kata thawb jadi apa namanya? Top. Itulah. Kalau orang Indonesia nggak bisa bedain mana gamis yang itu dipakai oleh ulama, mana yang dipakai orang biasa. Kalau orang Indonesia kalau pergi ke Mekah, haji, umroh, dia pakai semua kiai, karena pakai gamisnya sama putih panjang. Kalau itu pakai imamah yang warna merah. Orang Indonesia mau ambil mikot ke tadi, supir yang diberhentikannya dicium tangannya, kenapa? Siapa jadi supir? Karena bajunya baju. Kata sang guru, kau lepas pakaian itu, besok kau pakai deletik, kau pakai baju biasamu, baju sehari-hari yang biasa dipakai orang awam, bukan dipakai guru atau kiai atau ustaz. Baik guru. Lalu nanti kau pergi ke pasar. Baik guru. Sesudah itu kau beli manisan, semacam permen, manisan halal. Nanti kau rangkai, kau gantungkan di lehermu. Peci kebesaranmu kau lepas. Tidak boleh pakai peci, tidak kelihatan kayak dia. Tidak boleh pakai peci putih, tidak boleh pakai peci hari suruh melepas. Biasa, pakai gamis biasa. Lalu kemudian dikasihnya apa namanya? Permen, manisan dikalungkan. Nah, nanti kau pergi ke tempat yang ramai. Di tempat yang ramai itu panggil anak-anak sambil kau teriak, wahai anak-anak, siapa yang mau meludahi saya, siapa yang mau memukul saya kasih permen.
siapa yang mau meludahi saya, siapa yang mau memukul saya kasih permen. Seketika orang yang minta kiat-kiat sholat khusyuk tadi mengucapkan Subhanallah. Apa kata guru? Kata guru, Subhanallah. Yang benar saja guru. Memang kenapa? Masa saya harus melakukan itu? Nah, memang kenapa? Kata sang guru, saya kan ustaz. Luar kan? Saya ini kan apa namanya? Ustaz. Lah ya kan tadi aku sudah bilang, aku ingin memberi kepada kau kiat-kiat bagaimana sholat agar khusyuk, tapi aku tidak yakin kau mau mengerjakannya. Ya ini sekarang terbukti. Begitu aku bilang kalau kau ingin sholat khusyuk, lepaskan baju kebesaranmu, pakailah baju biasa, lepaskanlah imam kopiahmu, tidak usah pakai peci, pergilah ke pasar, kau beli manisan, kau gantungkan manisan itu di lehermu, pergilah ke tempat ramai, di mana anak-anak kumpul bermain, teriaklah, hai anak-anak, siapa yang mau memukulku, meludahiku, aku kasih permen ini. Lalu kau bilang, Subhanallah. Ketahuilah, sebenarnya mulutmu yang mengucapkan Subhanallah, hatimu mengatakan Subhani, Maha suci diriku. Buktinya, kau tadi bilang, masa saya melakukan itu? Saya tak bersalah. Inilah yang dikatakan, sholatmu hanya membuat dirimu tambah sombong. Ta'atul al-rasa izzan wastikbar. Masyaallah. Sampai di sini baru paham ya. Ada orang dia sholat tapi merasa tinggi karena dia bawa embel-embel pada dirinya. Saya ustaz, saya kiai, saya tokoh masyarakat, saya haji, saya orang kaya yang nyumbang ini. Sedekahnya bukan membuat dia semakin tawadu, sedekahnya akan membuat dia semakin sombong. Nah, ini mesti kalau bukan saya tidak jadi semacam itu. Ini dulu karena saya bersusah payah cari dana, saya jual harta saya jual mobil saya sumbangkan. Itu ibadahnya hanya awratan ihsan wastikbar. Masih lebih lumayan orang yang maksiat, tapi kemudian sesudah dia maksiat justru dia bertaubat. Seperti Abu Nawas itu. Abu Nawas dia tahu kalau dirinya dulu berdosa. Tiap malam dia menangis. Ilahilas dolil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan Ilahi, duhai Tuhanku, kata Abu Nawas, lastulil firdausi a'la, diriku rasanya tak pantas masuk ke surga Firdaus. Wala aqwa 'ala naril jahim, tapi saya juga tidak kuat kalau suruh masuk neraka. Ini bait-bait syair yang masyhur. Dalam satu riwayat diceritakan ada orang yang hidup sekampung sama Abu Nawas. Abu Nawas itu bapak, waktu mudanya ya kumpulnya di warung kopi terus. Tapi kadang-kadang mabuk itu terkenal. Syair-syairnya banyak bicara tentang syair cinta yang agak oleh para ahli sastra disebut agak berbenar habis itu. Tapi karena kenakalannya lewat syairnya itu para khalifah sana, termasuk Harun ar-Rasyid, ya, penyair beli, kalau istilah orang Jawa penyair apa namanya? Beli mahal. Hidupnya penuh dengan mujud, dalam bahasa Arab mujud ya kurang-kurang, kadang-kadang dengan khawatir.
Tapi memang di akhir hayatnya dia berubah. Itulah manusia. Saat dia meninggal, temannya dulu, masa mudanya, yang pernah kenal bermimpi bertemu dengan diri. Ditanyalah itu Abu Nawas, ma fa'alallahu bik, hai Abu Nawas, kau sudah meninggal, bagaimana Allah memperlakukanmu saat ini? Apa kata Abu Nawas? Alhamdulillah, Allah mengampuniku, Allah memberikan rahmatnya padaku, Allah menempatkanku di tempat yang mulia. Sebab apa? Kata temannya dalam mimpi, kamu kan dulu waktu mudanya neraka, beli, kenapa bisa begitu? Karena baik-baik syahid yang selalu aku baca setiap malam sebelum tidur, setiap aku bangun sebelum fajar. Di mana saya itu? Aku taruh di bawah kasur, di bawah bantal, di bawah. Dicari ketemu di dalam satu ruangan. Ini cerita bukan hadis, Pak. Bukan hadis ini. Tapi ceritanya bahasa Arab. Kalau hadis tahu yang penting bahasa Arab. Begitu dibuka, itu lagi. Maka orang bilang ini dipopulerkan oleh Abu Nawas, walaupun nanti kata para penyair bukan Abu Nawas yang marahnya orang sebelumnya. Katakan orang sebelumnya, tapi Abu Nawas membacanya. Sama kayak kita sekarang, kita juga membacanya. Di masjid, di musola dibaca, di beberapa pondok dibaca. Barilas tulil firdausi ahna wala aqwa alam naril jahimi fahabli taubatan wafir dunubi fa'innaka ghafirun dzambil azim dunubi mithlu a'dadir rimadi fahabli taubatan yadal jalali fa'in taghfir fa'anta idaka ahlun wa in takrud faman narju siwaka. Ya Allah, kata Abu Nawas, dunubi mithlu ahdadir rimani, dosaku ya Allah ibarat hamparan pasir di laut yang tak bisa dihitung saking banyak. Fahabli taubatan ya Dzal Jalali, maka terimalah taubatku ya Allah ya Dzal Jalali, Zat yang maha mulia. Fa in taghfir fa anta idaka ahlu, karena jika engkau mengampuniku maka engkau memang berhak untuk mengampuniku. Wa in tatrud faman narju siwaka, tapi kalau kau menolakku, kepada siapa lagi aku berharap? Andai benar ini cerita Abu Nawas yang masyhur dalam kitab-kitab, maka inilah contoh yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, maksiyatun awratat dhullan waftiqar. Ada orang melakukan maksiat, tapi sesudah maksiat dia menangis, merenggah, merasa butuh kepada Allah atas ampunannya. Orang semacam ini jauh lebih baik daripada yang tadi sholatnya hebat, bertahun-tahun, 30 tahun jadi siapa? Ustaz, tapi al-rakat ihsan wastiqlal. Orang tersebut tersombong dan angkuh. Itulah kenapa ulama-ulama dulu hati-hati. Dia punya waktu untuk muhasabah. Kalau dia mulai agak tinggi, nangis. Kalau dia mulai agak dihormati orang, takut. Dilulukan orang itu khawatir. Khawatir nanti orang jadi sombong. Karena orang biasanya mulai sombong, itu kata Imam Ghazali karena empat.
Satu, kalau hartanya tambah banyak. Orang biasanya tambah sombong kalau hartanya tambah. Orang kaya itu kalau sudah tambah kaya biasanya berani tunjuk orang. Coba orang miskin tunjuk orang, itu ditekuknya. Sudah miskin sombong. Tapi kalau orang kaya tunjuk orang berani. Kedua, orang biasanya tambah sombong manakala dia merasa lebih alim. Nah ini fitnahnya ahli ilmu. Orang alim itu cenderung lebih sombong, merasa lebih hebat. Ketiga, orang biasanya menjadi sombong manakala dia merasa menjadi ahli ibadah lebih soleh dari yang lain. Ini bahaya. Yang keempat, orang biasanya kata Al-Ghazali merasa jadi sombong ketika dia merasa berasal dari keturunan orang hebat dan kaya, keturunan asyraf, keturunan orang mulia. Kalau di Jawa nanya kiai dipanggil apa? Gus. Ya, kalau di Banten itu bagus. Banyak yang suka nanya, Gus itu siapa Pak? Gus itu panggilan buat anak kiai yang pintar dan soleh. Kalau agak bodoh, biasanya kalau agak nakal bukan dipanggil Gus, tapi Dus. Dus itu wedus apa kardus? Hati-hati. Nah makanya orang zaman dulu harus hati-hati. Kita juga harus hati-hati kalau sekarang kita kemudian mulai kaya, hati-hati. Mulai dipanggil jadi orang alim, hati-hati. Jadi orang keturunan mulia, hati-hati. Kayak kalau kemarin ramai ada istilah nasab-nasab itu, ya satu sisi itu buat introspeksi lah. Orang nggak boleh merasa lebih hebat, merendahkan yang lain. Nasab saya lebih mulia, nggak boleh. Nah, orang juga nanti biasanya merasa hebat, mulia, sombong, aku kalau merasa banyak pengikut. Banyak pengikut itu kan maknanya macam-macam Pak. Oh ada punya jamaah banyak kalau kiai, atau dia punya paguyuban, anggotanya banyak, atau anggota DPR, wali kota, pemilihnya banyak, atau jadi presiden, gubernur, lalu merasa dia diikuti orang banyak. Hati-hati, biasanya lebih sombong. Ini orang menjadi sombong. Ini orang yang bisa sombong seperti itu. Nah, karenanya dulu ulama atau orang soleh kalau sudah mulai bibit-bibit kesombongan muncul pada dirinya, dia seringkali melakukan hal-hal yang di luar dugaan agar kesombongan itu muncul. Salah skema agar kesombongan itu hilang. Kadang-kadang dengan melakukan sesuatu yang tidak lazim. Saya beri contoh. Ini diceritakan dalam kitab Ihya, juga diceritakan dalam kitab-kitab lain. Salah satunya saya baca dalam kitab Sirajul Talibin yang ditulis oleh seorang ulama asal Kediri, namanya Syekh Ihsan Jambes. Dalam syair kitab saya sebut Ihsanu Jambesil Kediri syarikun min haja'abidina fina khaliqun. Syekh Ihsan Jambes menceritakan cerita tentang gurunya Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekhul Ta'ifah, Syekhul Qawm, gurunya para sufi. Namanya Ibnul Qarnabi. Ini guru yang masyhur. Kalau bahasa sekarang sudah sangat terkenal, sekali datang, datang banyak. Tapi beliau justru tidak senang Pak. Begitu datang, orang datang lagi. Maka berkata lagi Ibnul Qarnabi, saya selesaikan cerita ini tidak lebih dari 5 menit. Bisa sudah masuk. Dia mengatakan dakhaltu fi mahillatin. Aku masuk ke dalam satu kampung. Fa'uriftu bis-salah. Lalu ternyata orang kampung yang aku masuk ke situ mengenal diriku. Maklum sudah viral. Yang terkenal itu masuk orang. Oh. Tapi Ibnul Qarnabi justru tidak suka dia dikenal orang.
kalau semua orang datang mencium tangan saya khawatir jadi sombong. Akhirnya padakhaltul hammam fasyatta qalbi, hatiku gelisah. Kalau saya hidup ini dilulukan terus, rusak saya. Semua orang cium tangan saya, melulukan saya, rusak saya. Fasyatta qalbi, gelisah hati. Padakhaltul hammam, lalu saya masuk ke dalam pemandian umum. Hammam, pemandian panas. Fa'akhadtu, ya, lalu saya mengambil di pemandian itu libasan fakhirah, baju yang bagus dan mahal. Orang kalau masuk ke dalam pemandian itu copot baju. Pemandian panas itu kalau di daerah timur tengah sana banyak yang itu loh, yang pakai hawa itu apa? Semacam sauna. Dia masuk panas, berkeringat, bajunya dicopot. Nah, ketika orang masuk, ada baju orang yang bagus itu saya pakai. Walabithu fawqaha muraqqa'ati, lalu di atas baju yang bagus itu punya orang yang saya ambil, saya tutupi dengan semacam burdah atau selimut atau apa namanya? Apa ini? Sorban, ya, muraqqa'ah. Faja'altu amshi qalilan. Kemudian saya berjalan pelan-pelan. Rupanya sengaja. Yang punya baju keluar, baju saya tidak ada. Lalu orang mengejar, oh diambil orang itu, oh itu baju saya. Begitu dikejar, aku dikejar orang-orang. Kata Ibnul Qarnawi, wasammuni, orang bilang, oh lissal hamam, ini loh pencuri di kamar mandi. Loh ini kiai Pak, wah kiai Malik katanya, kiai mau pencuri. Begitu orang mencela diriku yang sebelumnya menciumi tanganku, sebelumnya memujiku, faqultu alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bagimu ya Allah yang sudah bisa membuat diriku selamat dari sifat mulia, sombong dan angkuh, karena sering dipuji orang itu tidak enak. Bisa sampai begitu, belum kuat mentalnya. Kalau umumnya kita, orang itu umumnya senang dipuji, takut dicela. Betul nggak tidak? Itu umum. Kalau orang senang dipuji, takut dicela, itu pasaran Pak. Di pasar banyak. Tapi yang hebat, orang senang dicela, tidak suka dipuji. Dicela biasa. Ya memang kata Al-Ghazali, kalau kita dicela orang, dia simpulan pelit. Ya memang mungkin kita ada pelitnya, gak usah marah. Simpulan itu malas, dan mungkin memang kita ada malas. Simpulan sombong, ya memang mungkin kita ada sombongnya. Maka biarlah orang mencela kita. Justru kalau ada orang mau memuji kita, hati-hati, bahaya. Apalagi kalau kita dipuji, katanya kita ini ahli. Inilah saudara makna ucapan Imam Ibnu Athaillah, maksiatul awratan dzullan wa iftiqaran khairun min ta'atil awratan izzan wa istikbar. Semoga manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semuanya. Insya Allah beliau habis Isya ini hadir mengisi di rukunan sedulur Kediri Balikpapan yang beralamat di Jalan Indra Kila, Kampung Timur, samping pemotongan sapi. Sekiranya ingin berlanjut ya, untuk kembali mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan, ditunggu kehadirannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.